atau pas sudah hamil. Pas mulai hamil. Masa iya sih hamil aja belum udah pengen sesar. Apanya gitu mau loh. disesar. Proses persalinannya juga lebih cepat gitu karena aku sering naik turun tangga atau misalnya si kandungannya ada lemah gitu, jangan sampai kalian turun naik tangga terlalu sering karena itu kan bisa berbahaya buat janinnya. Ayo dong deh, cepetan keluar deh, cepetan ya sayangnya, cepetan ya maminya udah nggak tahan nih, udah sakit, dede bantuin mami ya gitu. Kalau misalnya kalian sudah mengejan waktu bukaannya belum lengkap, nah si kepala bayi itu bisa bentuknya kurang bagus ya papi ya. Terus habis gitu si jalan lahir juga bisa sobek duluan gitu. Jadi cuman seneng buatnya tapi nggak seneng prosesnya itu. Enggak lah, itu mah bukan aku lah gitu. Ini siapa? Ini suaminya. halo guys, sahabat Cihuy, welcome back di YouTube channelnya Nisa. Apanya yang datar gitu? Iya, nyebelin. Oke, jadi di video kali ini kita tuh mau sharing tips melahirkan normal dengan cepat. Betul? Betul. Terus tips melahirkan normal ya yang berjalan lancar. Iya dede, halo. Jadi banyak banget kan yang niatnya pengen lahiran normal, tapi di tengah jalan akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk sesar. Nah, di sini kita mau sharing nih gimana sih caranya supaya lahiran normal itu berjalan lancar. Jadi ya niat semulanya normal, ya tetap normal juga. Betul. Keputusan awal adalah yang terbaik. Wih, gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian penasaran sama video ini jangan di skip ya. Pertamanya di like dulu dong. Komen. Dan juga di subscribe YouTube channel aku dan YouTube channelnya Papi. Niki Asasi. Oke, stay tune. Jadi kali ini tuh kita mau bahas tips lahiran normal ala Niki dan Niso. Jadi kalau dari versi perempuannya nih, jadi sebagai ibu hamil buat mau melahirkan normal, pertama itu kalian harus benar-benar memantapkan diri untuk nih gue mau normal, gue mampu normal, gue sanggup normal, gue nggak mau disesar gitu. Itu di bulan berapa harus memutuskan? Ya? Ayo. Bener-bener nggak inget sih bulan keberapa karena mami pertamanya itu pengen sesar ya Pi ya. Pengen sesar. Sesar. Sebelum hamil ya atau pas sudah hamil. Pas mulai hamil. Masa iya sih hamil aja belum udah pengen sesar. Apanya gitu mau loh. disesar? Ngaco lu. Jadi bulan berapa kehamilan tuh kayak pengennya tuh disesar karena mikirnya tuh kan mami ada ambeien dan mikirnya tuh mata tuh ada silindernya kan. Jadi kayak merasanya tuh nggak mampu kalau misalnya sampai untuk lahiran normal karena takutnya nanti membahayakan ambeiennya dan juga membahayakan si matanya. Terus jadinya kayak maju mundur ya Pi ya untuk lahiran normal, pengennya pokoknya titik disesar. Cuma begitu tanya ke dokter kandungan, ternyata ambeiennya kan masih ringan. Terus silindernya juga masih bisa dimaklumi lah ya. Jadi ternyata bisa untuk melahirkan normal. Terus akhirnya cek kondisi panggul. Ini bisa nggak untuk melahirkan normal? Tapi cek kondisi panggul dan cek si jalan lahir itu baru dilakuin pas bulan ke-8 ya. Pas bulan ke-8 kehamilan atau di 37 minggu. Baru cek dalam sama dokter, diperiksa dalam. Jadi si dokter tuh masukin tangannya ke jalan lahir si bayi itu. Terus diukur, oh ini cukup kok, ini memungkinkan kok untuk si bayinya keluar dari vagina gitu. Jadi ya harus meyakinkan diri sendiri dan juga tanya ke dokter spesialis kandungan. Terus selanjutnya kalian tuh kalau misalnya mau lahiran normal harus banyak bergerak. Jadi bukan cuma sekedar mitos kalau misalnya kalian harus banyak jalan-jalan biar lahirannya lancar ya Papi ya. Jadi benar-benar harus kayak aktif bergerak gitu loh. Jangan cuma mager duduk di kasur. Karena aku waktu kemarin bisa melahirkan normal dengan lancar juga karena aku tuh sering turun naik tangga. Dan turun naik tangga itu ternyata mendorong si janin itu supaya cepat
ke Turun. jalan lahir ya Pih ya. Jadi si kepala bayi itu jadinya cepat turun gitu ke jalan lahir, makanya proses persalinannya juga lebih cepat gitu. Karena aku sering naik turun tangga, atau misalnya si kandungannya ada lemah gitu, jangan sampai kalian turun naik tangga terlalu sering, karena itu kan bisa berbahaya buat janinnya. Jadi tetap harus ngikutin saran dokter sih, tanya lagi ke spesialis kandungan kalian buat cara apa yang paling aman untuk kalian supaya bisa melahirkan normal gitu. Ya, yang paling aman sih sebenarnya jalan-jalan ya Pih ya, banyakin jalan ya. Karena aku sama masa kehamilan itu, waktu aku udah hamil besar juga, aku tetap banyak aktivitas ya Pih ya. Jadi nggak cuma tiduran doang, bungkus paket. ya Waktu itu pada pegawai pada nggak masuk. pegawai pada nggak masuk gara-gara WFH kan, Iya. ada pandemi. Jadi banyak kegiatan lah, banyak pekerjaan. Terus aku tetap masak juga, tetap berdiri lama di dapur juga untuk masak ya Pih ya. Tetap jalan-jalan juga, maksudnya jalan-jalan tuh kayak banyak berjalan gitu, bukan jalan-jalan ke mall, bukan. Terus kayak turun naik tangganya sering banget gitu. Intinya kayak banyak aktivitas lah, banyak banget. Dan untung si janinnya juga maksudnya rahimnya kuat gitu, jadi nggak ada masalah sama si kandungannya walaupun aku banyak aktivitas. Betul. Yang selanjutnya tuh, kita tuh harus banyak komunikasi sama janin di dalam perut kita. Jadi waktu itu Mami sama Papi itu sering banget ya Pi ya, setiap malam, bukan sering banget sih, harus rutin setiap malam itu mendoakan dan juga ngajak ngobrol si dede bayi dalam perut supaya membantu mamihnya ya Pi ya, membantu mamihnya untuk bisa lahiran normal. Jadi kita tuh selalu tekenin sama Excel, waktu Excel masih di dalam perut, kita selalu ajak ngobrol, Dede Excel nanti tolong bantu mami ya biar maminya bisa lahiran normal, nanti Dede tolong ya bantuin maminya supaya Dede cepet keluarnya, supaya mami tuh nggak sakitnya lama-lama ya Dek ya gitu. Jadi kita tuh harus banyak ngajak ngobrol si bayi dalam perut, karena sugesti-sugesti yang kita tanamkan waktu selagi bayi masih dalam kandungan itu ternyata bermanfaat banget ya Pi ya, dan itu tuh ngaruh banget loh. Waktu pas lahiran aja di hari H ya Papi ya, kita masih berdoa juga, dan Papi masih sempat usapin perut mami dan ngomong ke bayi dalam perut. Waktu Excel masih dalam perut, Papi tuh sempat ngomong kayak, Dek, cepetan ya keluarnya, jangan lama-lama, jangan bikin maminya sakit kelamaan ya gitu. Terus mami juga sempat banyak ngomong sih waktu lagi sakit-sakitnya mules berkepanjangan itu, mami sempat ngomong terus sama Excel dalam perut, ayo dong Dek, cepetan keluar Dek, cepetan ya sayangnya, cepetan ya, maminya udah nggak tahan nih, udah sakit, Dede bantuin mami ya gitu. Ternyata dia cepet banget keluarnya, cuma 4 jam. Dan dokter juga sampai bilang, wow ini sih hebat banget ya, anak pertama cuma 4 jam. Nanti kalau kamu punya anak lagi, anak kedua atau ketiga bisa lebih cepat lagi katanya, mungkin bisa 2 jam atau bisa sejam gitu ya Pih ya. Jadi bener-bener kayak luar biasa sih. Jadi kita tuh harus menanamkan sugesti-sugesti dan ya sugesti positif lah, memberikan apa sih namanya itu sugesti. Dan juga kita harus banyak ngajak ngobrol si bayi dalam perut, karena mereka juga kan nggak dengerin kita ya Pih ya, udah bisa nggak dengerin dari masih di dalam perut juga. Jadi kita harus sering-sering lah berkomunikasi sama bayi dalam perut. Terus selanjutnya tips yang dari aku, kita tuh harus bener-bener cari dokter spesialis kandungan yang membuat kita tuh nyaman. Kayak waktu itu kita tuh sempat berapa kali yang ganti dokter kandungan? 4 kali. Jadi pertama itu dokter cowok, yang kedua dokter cowok, yang ketiga dokter cewek. Jadi aku tuh merasa belum cocok juga, dan akhirnya yang keempat dokter cewek, yang bener-bener aku ngerasanya di sini tuh dokternya cocok banget karena ngantrinya nggak terlalu panjang, ngantrinya nggak terlalu lama, terus dokternya juga ramah, dokternya enak diajak ngobrol juga. Terus yang terakhir dokternya cewek sih. Aku merasanya gini, kalau misalnya aku pengen lahiran normal, aku harus dibantu sama seseorang yang sudah pernah merasakan melahirkan normal gitu, yang sudah pernah merasakan istilahnya at least melahirkan ya Pih ya. Kalau dokter kandungan cowok, kalau di pikiran aku sih, aku merasanya kayak, lu aja kan gak pernah lahirin gitu, lu gimana mau bantu gua supaya gua bisa lahirin normal gitu. Kecuali kalian mau sesar ya, jadi mau dokternya cewek atau cowok gak masalah. Cuma kalau di pribadi aku, karena aku mau normal, aku carinya dokter cewek yang memang sudah pernah merasakan melahirkan gitu loh, udah pernah mengalami proses yang namanya melahirkan, jadi bisa dan sanggup gitu buat meyakinkan aku tuh buat melahirkan normal gitu sih. Terus yang terakhir itu sebenarnya itu udah jadi sugesti buat kamu tuh. Kenapa? Karena menurut kamu cewek
yang bisa melahirkan normal artinya sudah mengalami kan. Nah itu sugesti besar buat kamu. Tapi ada beberapa orang juga yang kalau misalnya kalian punya sugesti besar, misalkan dokter cowok mungkin lebih ngerti bla bla bla, itu mungkin sugesti kalian gitu. Jadi itu poin ketiga yang kamu ceritain tadi tuh, sugesti. Jadi ini poin keempat itu cari sugesti terbesar kalian gitu loh. Iya betul sih. Itu. Terus yang terakhir dari aku, buat bisa lahiran normal ya kalian tuh harus banyak mengedukasi diri kalian dengan edukasi yang positif. Jadi aku tuh lebih sering googling gitu, gimana sih cara melahirkan normal. Terus aku sering YouTube juga, gimana sih cara melahirkan normal, apa aja makanan atau mungkin minuman ya papi ya yang bisa yang dilarang dan juga yang bisa mempermudah proses melahirkan. Dan katanya tuh aku banyak YouTube, banyak googling, ternyata si air kelapa itu bikin proses melahirkan lebih cepat gitu. Terus jadinya waktu deket-deket hari persalinan tuh lebih banyak minum air kelapa ya papi ya. Jadi lebih banyak mengedukasi diri lah. Terus habis gitu si Google kan banyak banget kan info-infonya gitu loh. Jadi kayak aku tuh banyakin baca, istilahnya banyakin googling, menambah pengetahuan dari sana sini, dari YouTube atau dari Google, dari manapun gitu. Aku banyak tanya-tanya juga ke orang-orang yang udah pernah melahirkan. Jadi bener-bener harus mengedukasi diri banget sih. Jadi kalian tuh harus meyakinkan diri kalian dengan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kalian gak tahu apa-apa, kayak aku kan ini anak pertama, kalau misalnya aku gak tahu apa-apa, kebayang gak sih pusingnya minta ampun waktu melahirkan normal, gak tahu harus ngapa-ngapain gitu kan. Nah tapi karena diedukasi sama bacaan-bacaan yang aku sering baca, terus aku sering dengerin YouTube juga dari expertnya atau dari yang udah pernah mengalami itu, jadi aku tuh kayak berasa lebih banyak pengetahuan. Jadi yang aku pelajarin itu dari edukasi yang aku baca itu, yang aku temuin itu ya, kalau misalnya kita itu kalau misalnya mau lahiran normal, kita tuh harus atur pernafasan. Terus kita tuh nggak boleh mengejan dulu sebelum pembukaannya lengkap. Karena kalau misalnya ini nih info juga buat kalian, kalau misalnya kalian sudah mengejan waktu bukaannya belum lengkap, nah si kepala bayi itu bisa bentuknya kurang bagus ya papi ya. Terus habis gitu si jalan lahir juga bisa sobek duluan gitu. Jadi atau enggak kalian tuh tenaganya bisa habis duluan, karena kan lahiran normal itu tenaga tuh benar-benar dibutuhkan. Terus habis gitu ya kalian harus banyak juga mengkonsumsi vitamin yang benar-benar bisa buat memperkuat ibu dan janin gitu. Jadi jangan sampai vitamin dan susu hamil itu kalian abaikan, karena aku tuh sering banget, rutin banget dibikinin susu hamil sama papi kan sehari 2 kali, dan aku juga rutin minumin vitamin-vitamin untuk kehamilan biar memperkuat aku dan janin juga gitu. Jadi bener-bener itu tuh bermanfaat banget gitu. Nah sekarang kalau dari versi cowoknya gimana nih Pis, dari versi suami biar istrinya itu bisa mantep lahiran normal? Kalau dari suami itu yang pertama ya ikutin kata istri gitu. Ikutin kata istri, contohnya apa sih? Contoh misalkan ini kan suami pasti nemenin dong ke dokter kandungan gitu loh. Nah sebenarnya aku cocok sama dokter yang pertama dan kedua gitu loh. Dan yang ketiga juga aku cocok, tapi kan sebenarnya yang ngalamin secara psikologinya kan si istri gitu loh. Ada ikatan dengan si dokternya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan suami kan paling seneng ngobrol sama dokternya mungkin gitu, atau misalkan lebih banyak ngobrol ya mungkin itu aku yang lebih seneng gitu. Tapi kalau misalkan aku maksa buat enggak, dokter yang ini kan otomatis jadi beban gitu buat lahiran normal buat dia gitu loh. Dan itu tuh nggak akan nguatin dia gitu. Itu yang pertama nih, ikutin kata istri. Terus kedua ya jadi suami yang siaga, kayak di YouTube channelnya kan udah ada nih, jadi suami siaga. Nah, jadi istri kan kalau misalkan di bulan pertama sampai ketiga tuh masih banyak mual-mual kan, dan masih mudi parah gitu. Dan di situ tuh kalian harus bersabar dan menguatkan si istri. Kalau misalkan memang istri tuh kuat, sugesti terus kalau misalkan ada keributan ya kalau bisa gitu, dan bukan kalau bisa sih, harus bisa buat menahan diri untuk gak marah gitu. Karena waktu itu di 3 bulan pertama ada kita ribut sekali gitu ya. Kita ada ribut dan sebenarnya gara-gara akunya mudi kan, karena dia mudi gitu kan. Terus dia yang nggak ngerti kalau memang orang hamil ya memang mudi gitu. Hormonnya naik turun, dan kalau misalkan kalian nggak bisa sabar ya otomatis
efek ke istrinya dan ke janinnya tuh sangat kasihan gitu. Contohnya kayak takutnya di bulan pertama jadi flek lah, kan itu banyak pikiran negatif dan banyak gangguan pikiran jadinya gitu, kayak takutnya Gangguan psikologi jadi kayak mikir aduh flek keguguran enggak, kan sempat kepikiran begitu kan kita gitu loh. Jadi itu karena si suami nggak nahan emosi doang, cuman karena itu gitu loh, sebenarnya simpel gitu. Dan selama 9 bulan harus dikasih, kita ngingetin si istri buat bikinin susu pagi dan malam gitu, terus vitaminnya sehari 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi itu yang kedua, harus benar-benar jadi suami siaga gitu. Terus yang ketiga, selalu mendampingi istri buat kemanapun dia mau, selama itu benar gitu. Itu pembenaran dulu, karena ya kayak nemenin istri ke rumah sakit buat kontrol ke dokter itu wajib banget, nggak mungkin suruh istri nyetir sendirian, kitanya malas-malasan. Itu menurut aku sendiri sih itu nggak bertanggung jawab banget itu. Karena cuman seneng buatnya tapi nggak seneng prosesnya, itu enggak lah, itu mah bukan aku lah gitu. Ya orang lucu banget sih bacotnya. Gitu ya, menurut aku itu masuk suami siaga. Terus gitu ya. lanjutannya ya menurut istri ya, selama itu benar. Contoh waktu itu kan sebelum corona begini, Niso kan ada ngidam pengen ke Europe kan, ke Eropa. Terus untung keputusan waktu itu yang kita ributin itu keputusan Niki yang benar gitu, karena jangan sampai kita udah di Eropa dan sampai hari ini pandeminya belum berakhir gitu loh. Dan nggak kebayang kita harus habis duit di sana berapa, kita harus nyewa hotel berbulan-bulan, makan di luar, nggak bisa pulang, nggak ada keluarga yang bisa nengokin, nggak bisa keep kontak gitu. Itu terus habis duit di sana ya. Jadi tetap jadi pemimpin yang benar di keluarga. Kalau misalnya istrinya pengen yang sesuatu yang ibaratnya beresiko, lebih baik pikirkan si istri dan janinnya gitu. Itu Selanjutnya apa? Selanjutnya bantu istri untuk belajar edukasi juga, karena jujur aja selama 9 bulan Nisol tuh yang lebih banyak cari informasi tentang kayak melahirkan normal seperti apa, sesar seperti apa, dan informasi biar semuanya lah Nisol yang tampung gitu loh. Dan waktu itu ya kalau misalnya laki-laki kan nggak ngerasain hamilnya dan nggak ngerasain perjuangannya nanti di 9 bulan seperti apa, setidaknya gitu kalian tuh baca informasi biar bisa saling mengedukasi, biar bisa saling bertukar pikiran, bisa saling menguatkan gitu. Karena jujur Niki di bulan awal 1 sampai 4 sampai 5 lah masih kayak don't care gitu, kayak cari informasi. Dia jahat. Ya itu istri lah gitu. Jadi ya itu padahal itu peranan paling penting. Betul. Buat suami itu harus suami juga teredukasi, karena kalau misalnya istrinya doang yang tahu tapi suaminya nggak ngerti apa-apa, ya nggak nyambung. Terus istrinya siapa yang mau support gitu. Jadi suami juga harus banyak mengedukasi diri, kayak nanti seperti apa sih proses kelahiran tuh, terus seperti apa sih rasanya kontraksi tuh, terus seperti apa sih tanda-tanda mau melahirkan tuh seperti apa. Jadi begitu suaminya teredukasi, ya makanya si suaminya juga bisa bantu udah siaga, bisa bantu istrinya kapanpun. Nah kalau suaminya nggak tahu apa-apa, ya jadinya ngeblank deh si istrinya sendirian gitu. Tapi karena papinya juga udah belajar, jadi papinya juga tahu gitu kan, oh ternyata begini, jadi papinya udah bisa lebih siap dan siaga gitu. Jadi suami siaga yang contohnya kalau misalnya udah perut udah makin gede, ya mau nggak mau ambilin makanannya, kita yang jalan gitu. Terus membantu istri buat naik turun tangga atau misalnya pegangin, karena kan udah berat gitu bawaannya kan. Iya, terus udah harus hati-hati kan ya papi ya. Jadi harus banyak dituntun lah gitu. Jadi jangan sampai istrinya menahan sakit sendirian. Betul. Gitu. Tapi suami juga sangat-sangat berperan penting di situ. Dan yang paling penting sih yang menurut aku sih, ya suami siaga itu yang paling penting sih. Karena begitu kita baca informasinya, kita udah jadi siaga. Begitu istri ada apa-apa atau misalnya pada saat istri mau melahirkan, kita udah tahu peran suami itu seperti apa. Jangan kalau misalkan udah harusnya kejadiannya udah harus kita hadapin, kita baru kan nanya dokter, dok gua harus apa gitu kan. Ini siapa? Ini suaminya.
Dan yang terakhir harus selalu dukung istri kalau misalkan istri pengen normal, kuatkan istri kalau misalkan istri mau normal gitu. Terus tapi kalau misalnya istri kalian misalnya pengen sesar juga ya tetap harus didukung ya Pi ya, karena betul. kan kasihan banget nanti begitu dia feelingnya sugestinya pengen sesar tapi suaminya nggak setuju ya, kasihan banget, itu sih beban ya Pi. beban kayak aduh bisa gak ya lahiran normal, malah takutnya jadi pas hari hanya malah udah normal harus sesar. Nah nanti Double. bayar double. Gitu. Jadi itu sih peran suami dan istri dari Jadi kita gitu. harus dukung banget penuh, harus dukung penuh banget suaminya, dan harus selalu kasih masukan-masukan positif ya Papi ya dari suami ya. Karena peranannya tuh paling penting suami kalau kasih dukungan moral dan juga dukungan mental. Betul. Betul sekali. Gitu. Paling itu 5 masukan dari kita. 5 plus 5 10 apa sih? Ya, jadi itu masukan dari kita, cukup 5 dari laki, cukup 5 dari perempuan, karena kalian nggak harus banyak banget ngelakuin hal, cukup lakuin 5 dan 5 ini kalian udah bisa ngelewatin proses lahiran normal. Dan kalian bisa menjadi couple goals. Baby Iya goals dong. juga nanti jadinya. Iya gitu. Terus ya itu aja sih sharingnya. Jadi dari kita sih pengalaman kita seperti itu ya Papi ya. Ya. Dan kan ini banyak banget yang tanyain dari kemarin, pengen kita sharingin seperti apa rasanya, seperti apa tipsnya. Jadi kita udah bikin di videonya di sini, dan waktu itu juga kita udah pernah sempat sharing pengalaman kita waktu kita tuh bisa menghadapi proses persalinan normal di sini nih. Kalian bisa tonton di sini. Oke, sampai cihuy. Sampai sini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like Komen dan juga di subscribe YouTube channel aku nih. Dan sini. nih. Dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Oh, jangan lupa follow Instagram kita @nisolasido dan Niki Hasasi dan juga @baby_kisol. Oke. Jangan lupa di share ke seluruh sosial media kalian. Hope you like it. See you on my next video. Bye bye.